Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Murni dengan NIM 2019 04102226. Saya dari kelas manajemen F. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil kerja saya mengenai film The Social Dilemma. Yang pertama, di mana film The Social Dilemma ini merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang pentingnya sosial media dan membongkar sisi gelap teknologi internet, serta ditenagai oleh algoritma sehingga akhirnya membawa pada sebuah kedilemaan. Film ini turut mengupas beberapa hal mengerikan sebagai dampak dari penggunaan sosial media, mulai dari pengawasan secara diam-diam terhadap penggunaan perekam kegiatan hingga manipulasi tampilan feed agar seseorang tidak melepaskan pandangannya dari sosial media. Film ini memberikan pesan kepada pengguna untuk lebih baik dalam bersosial media. Di atas seperti interaksi individu yang menurun, kesehatan mental yang terganggu, maraknya berita yang tidak valid dan provokatif, serta beredarnya informasi yang tidak etis berkaitan dengan kenegaraan. Walaupun demikian, film ini juga menyoroti dampak positif penggunaan sosial media, seperti koneksi global dan arus informasi yang mudah didapat. Film ini turut menampilkan hasil wawancara dengan berbagai sosok di balik layar. Kesuksesan sosial media ternama seperti Google, Facebook yang sekarang diberi nama Meta, Twitter, Instagram, dan lainnya. Tak hanya itu, film ini juga memberikan cuplikan beberapa ilustrasi adegan sehingga penonton dapat memahami pesan yang disampaikan secara utuh. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan berbagai aplikasi teknologi. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif di sini ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang jasa pengiriman, bidang bisnis, dan bidang perbankan. Yang dimana di bidang kesehatan, yang dimana di bidang pendidikan membantu dalam proses pembelajaran, apalagi di era pandemi saat ini semua kegiatan proses pembelajaran mengajar menggunakan internet. Di bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi dalam kesehatan yaitu pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar. Yang ketiga, dalam bidang transportasi, penggunaan teknologi pada transportasi seperti di pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis. Terus di bidang jasa pengiriman sekarang sudah ada banyak dan kita bisa melacak di mana barang kita sudah sampai. Di bidang bisnis, penggunaan teknologi diterapkan dalam e-commerce atau belanja online. Di bidang perbankan adalah fitur internet m-banking atau mobile banking yang dimana kita bisa bertransaksi menggunakan handphone dan dimanapun. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari teknologi, ada pelanggaran hak cipta, kejahatan cybercrime, pornografi, perjudian, dan penipuan, serta penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Tanggapan mengenai internet, komputer, sosmed, dan lain-lain sudah menjadi kebutuhan primer layaknya makanan. Menurut saya, hal ini adalah positif dan negatifnya, yang dimana tidak dapat dipungkiri internet saat ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Banyak hal dan kegiatan menggunakan internet, namun juga menggunakan internet secara berlebihan dapat mengganggu aktivitas dari kesehatan. Jadi gunakan internet sewajarnya dan sebutuhnya saja. Terus cara bijak dalam menggunakan teknologi informasi agar tidak diperbudak, ada beberapa cara. Yang pertama, gunakan untuk hal-hal positif seperti mencari bahan pembelajaran, berita-berita terbaru, serta menyampaikan hal-hal baru terhadap orang lain. Yang kedua, gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Yang ketiga, gunakan sesuai kebutuhan menggunakan internet dengan baik sesuai apa yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, meminimalisir dampak pada tubuh. Hal ini berguna untuk menjaga kesehatan. Jangan bermain internet berlebihan sampai lupa waktu untuk istirahat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.